Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Agung Ferdiansyah dengan NPM 202210711510. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Ibu Dian Hartanti Eskom MMSI. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas individu mengenai aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi sistem manajemen stok barang berbasis web. Masuk ke bab pertama, yaitu analisis. Yang pertama ada juga identifikasi masalah. Di dalam era digital yang terus berkembang, efisiensi dan akurasi dalam manajemen stok barang menjadi kebutuhan yang sangat penting, terutama bagi pelaku usaha kecil hingga menengah. Banyak dari mereka yang masih mengelola stok barang secara manual, baik dengan menggunakan buku catatan maupun spreadsheet sederhana. Pendekatan ini seringkali menyebabkan berbagai permasalahan yang menghambat produktivitas dan memengaruhi operasi bisnis secara keseluruhan. Beberapa masalah yang sering dihadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kesulitan dalam memantau jumlah stok barang secara real time. Yang kedua, ada risiko kehabisan stok atau overstocking yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Yang ketiga, ada proses pencatatan yang manual, rawan kesalahan, dan memakan waktu. Dan yang terakhir, ada kurangnya informasi yang akurat mengenai perputaran barang. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam aplikasi ini itu adalah analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam sistem manajemen stok yang ada. Yang kedua ada survei dan wawancara dengan staf dan manajer untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan sistem. Dan yang terakhir ada studi literatur tentang sistem manajemen stok barang yang sudah ada. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan dibuatnya aplikasi ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam pemantauan dan pengelolaan stok, untuk meminimalkan kesalahan pencatatan stok. Yang ketiga untuk menyediakan informasi real time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir untuk mengoptimalkan perputaran barang untuk meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya masuk ke bab 2, ada pembahasan dan tampilan. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sering dihadapi dalam manajemen stok manual, seperti kesulitan melacak stok secara real time, rentannya kesalahan manusia, dan keterbatasan aksesibilitas data. Lalu ada konsep aplikasi manajemen stok barang berbasis web. Aplikasi manajemen stok barang berbasis web bertujuan untuk menyediakan solusi otomatis yang mempermudah proses pemantauan, pengelolaan, dan pelaporan stok barang. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript untuk antarmuka pengguna yang dinamis dan intuitif, serta dapat diintegrasikan dengan teknologi backend seperti server-side scripting untuk pengolahan data yang lebih aman dan efisien. Ada beberapa fitur dari aplikasi ini. Yang pertama ada fitur login dan autentikasi. Fitur login dan autentikasi untuk mengamankan akses ke data. Apabila dilengkapi dengan fitur login, hanya pengguna yang memiliki kredensial yang benar dapat mengakses halaman manajemen stok barang. Selanjutnya ada pengelolaan stok barang. Pengguna dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data barang yang tersimpan dalam sistem. Data yang dimasukkan meliputi nama barang, jumlah barang, dan informasi tambahan jika diperlukan. Selanjutnya ada tambahan daftar stok. Tampilan daftar stok. Aplikasi menyediakan tampilan daftar barang yang dirancang untuk memudahkan pengguna melihat stok secara cepat dan mendetail, dengan kemampuan untuk menghapus barang jika diperlukan. Lalu selanjutnya ada implementasi fitur login dan keamanan. Keamanan merupakan aspek penting dalam aplikasi berbasis web, terutama yang berhubungan dengan data sensitif seperti informasi stok barang. Fitur login menggunakan mekanisme autentikasi dasar, di mana pengguna harus memasukkan username dan password yang benar untuk mendapatkan akses ke sistem. Lalu ada validasi client side. Validasi di sisi klien menggunakan JavaScript, memastikan bahwa semua input yang diperlukan telah diisi sebelum formulir dikirim. Ini memberikan umpan balik secara cepat kepada pengguna. Lalu ada peningkatan keamanan. Meskipun contoh aplikasi menggunakan data dummy untuk autentikasi, dalam implementasi nyata, data login harus diverifikasi di sisi server dan dienkripsi untuk mencegah akses tidak sah. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan aplikasi web. Aplikasi berbasis web menawarkan sejumlah keuntungan dibandingkan dengan sistem manajemen stok manual atau berbasis desktop. Yang pertama, aksesibilitas. Aplikasi dapat diakses dari perangkat apapun yang memiliki koneksi internet, memungkinkan pengguna memantau stok barang dari mana saja. Yang kedua ada efisiensi dan akurasi. Proses otomatis mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia dan semua data stok dapat dilacak secara real time, meningkatkan akurasi data. Yang terakhir ada penghematan waktu. Dengan antarmuka yang dirancang untuk efisiensi, pengguna dapat menambahkan waktu
menambahkan atau menghapus barang dengan cepat, menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk pencatatan manual. Lalu ada keterbatasan dan rencana pengembangan lebih lanjut. Meskipun aplikasi ini memiliki fitur dasar yang berguna untuk manajemen stok barang, masih ada beberapa keterbatasan. Di antaranya penyimpanan data. Versi saat ini hanya berfungsi di sisi klien tanpa penyimpanan data permanen. Untuk implementasi yang lebih kompleks, perlu diintegrasi dengan basis data server. Keamanan data, perlu adanya implementasi keamanan tingkat lanjut seperti enkripsi data dan perlindungan dari serangan cyber. Selanjutnya ada use case dari aplikasi sistem manajemen stok barang, di mana di dalam aplikasi ini memiliki dua aktor, yaitu ada admin dan manajer. Di mana tugas admin ini melakukan login, juga menambahkan nama barang dan jumlah barang, serta mengelola stok barang. Nah, sedangkan manajer ini tugasnya login, menghapus daftar barang, dan mengelola stok barang. Nah, berikut adalah LKT dari aplikasi sistem manajemen stok barang. Tampilannya menggunakan font Arial, juga menggunakan background sepatu sebagai tampilan aplikasinya. Dan untuk halaman login memiliki satu tombol, yaitu tombol login. Selanjutnya ada tampilan yang kedua. Di berikut adalah tampilan setelah pengguna melakukan login, di mana setelah melakukan login, pengguna bisa menambahkan nama barang dan jumlah barang untuk ditampilkan ke dalam daftar barang. Sama seperti sebelumnya, gambar di atas menampilkan halaman pengguna setelah melakukan login, menggunakan font Arial, dan menggunakan background sepatu untuk tampilan aplikasinya. Gambar di atas juga memiliki dua tombol, yaitu tambah barang dan hapus barang. Selanjutnya kita masuk ke bagian testing, di mana bab 3. Langsung testingnya langsung ke aplikasinya. Pertama-tama pengguna di halaman login ini diminta untuk memasukkan username dan password. Di mana username ini kita isi admin dan passwordnya ini password 123. Lalu klik tombol login. Nah, langsung pengguna diarahkan ke halaman manajemen stok barang untuk mengelola stok barang. Nama barang bisa dimasukkan, misalkan kayak sepatu, jumlahnya itu bebas, misalkan di sini 100, lalu klik tombol tambah barang. Nah, langsung keluar di sini. Misalkan satu lagi, misalkan ada tas jumlahnya sama 100 bukan 300, lalu klik tambah barang, lalu otomatis akan muncul di bawah sini. Jangan lupa di sini juga ada tombol hapus barang untuk menghapus data barang yang telah terjual ataupun keluar. Misalkan sepatu 100, kita hapus, masukkan kembali sepatu. Misalkan sepatu tadi 100 terjual 50, berarti sisa 50. Lalu tambahkan barang. Nah, otomatis di sini akan menghitung data barang itu yang tadinya 100 jadi 50 karena sudah terjual. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.